Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mahdewi Sabrina dari program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terumbu karang dan pentingnya konservasi terumbu karang. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertian. Terumbu karang merupakan kumpulan dari karang yang membentuk koloni luas dan menjadi ekosistem khas yang dimiliki laut tropis. Terumbu karang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu tempat tinggal bagi biota laut, kemudian yang kedua untuk feeding ground, spawning ground, nursery ground, dan selanjutnya sebagai tempat berlindung bagi ikan-ikan karang, dan yang terakhir sebagai pemecah gelombang alami. Fakta menarik tentang terumbu karang yaitu terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungannya, baik secara fisika, kimia, biologi, maupun geologi. Parameter dari fisika, kimia, biologi, dan geologi tersebut diantaranya suhu, salinitas, cahaya, kedalaman, eutrofikasi, kompetisi dengan alga, dan sedimentasi. Terumbu karang hidup bersimbiosis dengan zooxanthellae. Terumbu karang hidup terbatas pada keamanan kurang dari 50 meter dan hidup terbatas pada suhu di atas 20 derajat Celcius. Alasan pentingnya konservasi terumbu karang dilakukan yang pertama seperti konservasi mangrove dan konservasi lamun, yaitu sebagai habitat biota laut, utamanya yaitu ikan karang, di mana dapat dijelaskan bahwa terumbu karang dan ikan karang sangat berdampingan. Apabila ikan karang tersebut tidak dengan kondisi baik, maka bisa dikatakan bahwa terumbu karang di tempat tersebut kondisinya juga kurang baik gitu. Kemudian hal lain juga menonjol di fungsi sosial ekonomi di masyarakat sekitar dengan terbukanya ekowisata terumbu karang. Kemudian dari segi fungsi lainnya, terumbu karang juga sebagai tidak hanya untuk ikan karang, namun juga biota lainnya sebagai tempat memijah, tempat berlindung, kemudian tempat untuk mencari makan, semua berada di terumbu karang. Apabila terumbu karang tidak dikonservasi dan terjadi kerusakan yang berkelanjutan, maka juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lingkungan perairan. Metode pengamatan terumbu karang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu PIT, yang kedua IT, dan yang ketiga UPT. Metode yang digunakan pertama kali yaitu PIT. Langkah kerjanya yaitu pertama, menentukan titik koordinat. Titik koordinat dapat ditentukan menggunakan GPS atau maps. Setelah itu, bentakan transek sejajar dengan garis pantai. Lalu, plot satu transek pada poin pertama. Selanjutnya dilakukan plot poin kedua dengan jarak 50 meter dari plot pertama. Begitu seterusnya hingga transek lurus habis. Metode kedua yaitu LIT. Cara pengambilan datanya yang pertama yaitu menentukan titik koordinat pengambilan data, di mana titik koordinat dapat ditentukan menggunakan maps atau GPS. Kemudian yang kedua, pemasangan garis transek atau bisa menggunakan roll meter dengan posisi sejajar dengan garis pantai. Setelah itu, pengamatan lempung karang sepanjang garis transek, pengukuran suhu dan udara, pengambilan sampel air untuk pengukuran salinitas dan pH. Untuk pengambilan lempung terumbu karang dicatat sepanjang garis transek. Jika ini terumbu karang dan ini pasir, maka tetap dilakukan
pengukuran dari terumbu karang ke terumbu karang lainnya. Yang ketiga yaitu metode UPT, di mana yang pertama kali penentuan garis transek, kemudian pemasangan garis transek dengan posisi sejajar dengan garis pantai. Setelah itu pengambilan foto frame yang diletakkan di atas transek pengamatan sepanjang 50 meter. Untuk plot dengan nomor ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya diambil pada gambar sebelah kiri garis transek, sedangkan plot dengan nomor genap 2, 4, 6 dan seterusnya diambil pada bagian sebelah kanan garis transek. Praktikum terumbu karang juga dilakukan pengambilan suhu air dan suhu udara, serta pengambilan sampel yang digunakan untuk mengukur parameter salinitas dan pH. Itulah penjelasan mengenai terumbu karang dan cara pengambilan data terumbu karang. Sekian, mohon maaf apabila ada salah.